Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Usai melaksanakan panen raya jagung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau gudang Bulog cabang Bone di Tanete, Riatang, Sulawesi Selatan. Aksi bersih-bersih sampah ini merupakan wujud nyata komitmen Polairut Polda Malut dalam mendukung kelestarian lingkungan. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap saudara ipar. Motifnya tersangka diduga sakit hati karena sepupu diselingkuhi oleh korban. Informasi pertama, pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap saudara ipar. Motifnya tersangka diduga sakit hati karena sepupu diselingkuhi oleh korban. Subnit Jatantrans Polres Metro Jakarta Barat mengamankan UAR alias Ulpex yang merupakan pelaku dari kasus pembunuhan terhadap saudara iparnya sendiri. Pengamanan terhadap UAR alias Ulpex ini dilakukan pada Kamis 8 Mei 2025 dalam waktu kurang dari 24 jam di sebuah kontrakan yang berada di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Dari pelaku UAR alias Ulpex ini, penyidik Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa sweater, celana jeans, sendal, 2 buah botol miras, hingga 1 buah pisau yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi menjelaskan bahwa saat kejadian korban masih sempat memberikan perlawanan kepada pelaku. Dan sampai di TKP, pelaku mengeluarkan pisaunya dan menusuk korban di bagian perut. Ternyata korban masih bisa melakukan perlawanan, mereka sampai bergumul di tanah berdua. Namun karena korban sudah terluka, akhirnya korban kalah dan tertelungkup. Pada saat tertelungkup, pelaku kembali melakukan penusukan di punggung korban sebanyak 2 kali. Dan akhirnya korban sudah tidak melawan dan ditinggalkan oleh pelaku. Untuk motifnya adalah karena sakit hati, ya. Jadi pelaku sakit hati karena korban ini berselingkuh dari istrinya, di mana istrinya ini adalah saudara sepupu dari pelaku. Dari aksinya ini tersangka UAR alias Ulpex terancam dijerat pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Willy Amanda, Ahmad Muklasin, Polri TV. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Ternus Enumbi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis sore. Kedua personel yang gugur adalah Bribda Dedi Tambunan yang mengalami luka tembak di dada dan Barada Raymond Reire yang menderita 2 luka tembak di bagian dada. Keduanya merupakan personel aktif dalam Satgas Damai Kartens 2025. 2 personil Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dilaporkan telah gugur setelah ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata Ternus Enumbi di Kampung Usir,
Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis tanggal 15 Mei. Kedua korban adalah Bribda Dedi Tambunan yang mengalami 1 luka tembak di dada tembus ke belakang, serta Barada Raymond Rere yang mengalami 2 luka tembak. Keduanya di dada tembus ke samping dan 1 di dada depan tembus ke belakang. Keduanya merupakan personel aktif dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Penembakan terjadi saat kedua korban mengendarai sepeda motor di sekitar Kampung Usir. Pelaku melakukan penembakan dengan menggunakan sepeda motor jenis CRF yang diduga milik adik dari anggota KKB Bumiwalo yang tewas dalam penindakan oleh TNI pada hari Sabtu yang lalu, 10 Mei 2025. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini jenazah keduanya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Sebelum insiden, warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api dari arah Kampung Usir. Menanggapi kejadian ini, tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak ke lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi dan mengejar para pelaku. Kami mengimbau masyarakat Puncak Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap menjaga situasi Kamtibmas. Pemirsa, sebanyak 16 orang diamankan dalam operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta selama sepekan terakhir. Mereka yang terjaring terdiri dari sopir dan calo taksi gelap, calo barang, serta juru parkir liar. Salah satu dari mereka diketahui merupakan calo penumpang yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Ronald Sipayung menjelaskan bahwa aktivitas para pelaku cukup meresahkan masyarakat serta pengguna jasa bandara. Para calon dan juru parkir liar ini sering memaksa penumpang untuk memberikan sejumlah uang sehingga menciptakan rasa tidak nyaman. Penangkapan dilakukan di beberapa titik strategis seperti Terminal 1, Terminal 2, area kargo, serta kawasan parkir Bandara Soekarno-Hatta. Operasi yang telah berlangsung selama 6 hari ini bertujuan untuk menertibkan kawasan bandara dari aksi premanisme yang mengganggu ketertiban umum. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soeta, Kompol Yandri Mono menambahkan bahwa para pelaku yang diamankan diduga kuat terlibat dalam aksi pemerasan. Perilaku mereka dinilai sangat mengganggu kenyamanan penumpang serta menimbulkan keresahan di lingkungan bandara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang calo berinisial YP, 35 tahun yang diduga baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan alat isap serta barang bukti sabu dari tangan pelaku. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut. Kita telah berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga kemudian berpotensi melakukan tindak pidana. Antara lain ada 16 orang yang kemudian berprofesi sebagai supir taksi gelap dan juga kemudian calo penumpang yang baik untuk check-in maupun calo untuk mencari penumpang yang akan menggunakan taksi gelap ini. Kemudian ada 6 orang, kemudian yang bekerja di wilayah pergudangan sebagai calo kuli, dan ada 2 orang yang kemudian kita amankan dikarenakan melakukan kegiatan parkir liar. Tim melakukan kegiatan bersama dengan pihak APSEC. Kemudian pada saat mengamankan salah seorang yang kita duga sebagai calo,
kita amankan dan kita dapatkan padanya perangkat dan juga narkoba jenis sabu. Dan saat ini kita sudah berkoordinasi dengan satuan narkoba untuk pendalaman terkait dari mana yang bersangkutan mendapat barang tersebut. Kompol Yandri juga menjelaskan bahwa keberadaan para calo di bandara telah lama menjadi keluhan masyarakat. Mereka seringkali memaksa penumpang dan bertindak di luar aturan resmi yang berlaku di lingkungan bandara. Selain meresahkan, aktivitas ini juga merugikan pihak-pihak yang menjalankan usaha resmi di kawasan bandara. Polisi menegaskan bahwa para pelaku yang terbukti melakukan pemerasan akan dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Operasi ini merupakan bagian dari instruksi langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya, serta dilaksanakan di bawah komando Kapolresta Bandara Soeta dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan. Pihak kepolisian menyatakan tidak akan mentoleransi segala bentuk aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, di wilayah hukum Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dari Humas Polresta Bandara Soeta melaporkan untuk Polri TV. Polres Lamandau berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. 5 orang pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan petugas. Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Salam presisi. Pemirsa Kepolisian Resort Lamandau melaksanakan press release ungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilaksanakan di Joglo Polres Lamandau. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono yang didampingi Kasat Narkoba AKP Ferry Endro Priyawanto dan Kasih Humas Ibtu Herman Panjaitan menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi akurat yang membantu pengungkapan kasus ini. Dalam pengungkapan kasus ini, tim Satres Narkoba Polres Lamandau berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dalam 2 kasus yang berbeda. Selain itu, pada kasus pertama, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 2.118,51 gram dari seorang pelaku yang berprofesi sebagai sopir truk. Kami mengamankan 1 orang supir truk melakukan pengecekan di kendaraan tersebut dan di tubuh korban terdapat narkotika jenis sabu sekitar 2 gram yang mana sabu tersebut dikonsumsi sendiri yang dia dapatkan di Pontianak, daerah Kalimantan Barat. Setelah kami dalami, yang bersangkutan memang sebelum berangkat ke Lamandau akan menuju ke Pangkalan Bun, sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan berkendara truk tersebut, terus kami lakukan pengecekan, memang ada masih tersisa sekitar 2 gram. Pada kasus kedua, tim Polres Lamandau mengamankan 4 pelaku kasus penyalahgunaan narkotika lainnya. Petugas mengamankan 10 butir pil ekstasi. Pelaku dan barang bukti ini terjaring dalam operasi lintas batas yang dilaksanakan oleh Polres Lamandau. Yang mana tersangka ada 4 orang yang kami lakukan kegiatan pengecekan di jalan kendaraan-kendaraan yang mencurigai lintas dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah yang melewati wilayah Lamandau. Setelah kami lakukan pengecekan di kendaraan, awalnya kami temukan kotak hitam dan berisi inek kurang lebih
10 butir dan ada tabung hisap, ada bong. Kemudian kami lakukan pemeriksaan lagi, penggeledahan, sampai di mana titik penggeledahan itu ada di speaker. Speaker itu ternyata di dalamnya ada sabu yang seberat 2,1 kilo. Kemudian kami lakukan pemeriksaan lagi, ada juga beberapa sabu yang pecahan 1 gram yang ternyata sepanjang perjalanan dari Pontianak menuju Sampit itu yang akan digunakan sepanjang jalan. Tapi alhamdulillah sampai di Lamandau bisa berhasil kami amankan dan kami proses lebih lanjut. Para tersangka diancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun atau hukuman mati atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kapolres Lamandau menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika baik terhadap pengedar maupun pengguna sabu. Pihaknya akan terus berupaya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika demi melindungi generasi muda. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Pola Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Sementara itu, pemirsa, Polres Ogan Komering Ilir menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan seorang sopir Fuso dengan tersangka berinisial DS berhasil diamankan pada dini hari 15 Mei 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan atas perbuatan tersangka DS dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sore ini kita akan merilis ke atas peristiwa kejadian penemuan mayat dan sudah kita rilis sebelumnya. Dari kejadian tersebut kemudian kita lakukan penyelidikan. Alhamdulillah berkat doa dari masyarakat dan rekan-rekan, dini hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, kita telah amankan pelaku atas nama DS, umur 37 tahun, pekerjaan kernet, alamat Dusun Kubu, Desa Simandolak, Provinsi Riau. Barang bukti yang diamankan, satu buah besi dengan panjang kurang lebih 40 cm yang digunakan oleh pelaku untuk memukul korban sebanyak 3 kali. Yang pertama di bagian pipi sebelah kanan 1 kali, kemudian kepala bagian belakang 1 kali, dan punggung 1 kali. Kemudian kita amankan juga 1 buah jaket polos hoodie dengan warna abu-abu gelap, kemudian 1 pasang sepatu warna hitam. Dari pengungkapan ini, pasal yang dilanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP ancaman pidana paling lama 7 tahun. Motif dari pelaku bahwa pelaku merasa sakit hati dengan korban karena selalu dimarahin oleh korban sebagai sopir dan si pelaku sebagai kernet. Intinya kami Polres Oki dan jajaran baik itu Satreskrim seluruhnya kita bahu-membahu. Kita terbuka apapun itu informasi dari masyarakat, bagaimanapun tanggung jawab Harkam Tipmas adalah kita semua, bukan hanya kami Polres Oki sendiri, tapi seluruh masyarakat juga ikut membantu. Pemirsa, kami akan segera kembali sejedah berikut ini.